Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Suci Febria. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin mengeksplor penyebab masalah yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya yang ada di sekolah SMK Abdurrahman Pekanbaru. Bersama saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Ilham Siregar SPD MSI. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Ini nanti mohon izin Bapak, saya ingin mempertanyakan 1-3 pertanyaan. Yang pertama yakni adalah kita tahu literasi dan numerasi itu adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Bapak, kendala apa yang sering terjadi dalam pengembangan budaya literasi di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Saya akan menyampaikan tentang masalah literasi ya. Kita tahu bahwa sekarang memang gerakan literasi sekolah itu sangat digerakkan ya, digerakkan. Kemudian dari latar belakang ini juga kita melihat mungkin literasi bangsa kita atau bangsa Indonesia menurut PISA itu jauh di, kalau tidak saya dari 55 ke 60 gitu, kita urutan 5 ini ya, bahkan terendah. Kemudian kemampuan literasi juga khususnya Indonesia juga membaca buku itu kalau tidak satu 4 sampai 4 kali dalam seminggu. Kemudian per tahun semua buku yang dibaca cuma hanya 9 buah buku gitu, sehingga meningkatkan rendahnya literasi kita. Jadi khususnya di SMK Abdurrahman mungkin yang harus kita kejarkan adalah kiat-kiat mungkin kepada guru dan stakeholder, mungkin dalam hal ini peserta didik juga kita siapkan beberapa banyak buku-buku sehingga mereka menggiatkan tentang literasi ini gitu. Jadi kendalanya mungkin nanti langsung praktek ya, apalagi literasi numerasi, mungkin kecakapan tentang matematika yang dihadapi dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti kita bisa memberikan mungkin kalau dalam hal ini misalnya matematika bisa dinyatakan dalam perannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak pola pikirnya menjadi lebih luas gitu tentang apa sebenarnya literasi, khususnya literasi numerasi itu tadi gitu. Kemudian kalau di SMK Abdurrahman memang dari rapor pendidikan kita itu kemampuan literasinya 2,45, berarti ada di atas capaian minimum ya di nasional. Mungkin literasinya dengan rata-rata mungkin 1,8. Jadi kita tidak sudah bagus, tapi kita tidak mau segitu aja gitu. Kita maunya memang semua warga peserta didik di SMK Abdurrahman tetap semua memang literasinya makin tinggi gitu, walaupun hasil di mutu rapor pendidikan kita memang 2,45 gitu. Jadi upaya kita mungkin semua warga sekolah, terutama peran guru mungkin untuk meningkatkan literasi ini dengan salah satunya adalah penyiapan sarana prasarana, misalnya buku-buku di perpustakaan, kemudian buku yang bersifat teknologi lah, sehingga anak-anak lebih giat untuk membaca mungkin, sehingga nanti kecakapan literasinya makin meningkat. Juga saya dengar juga ada program berbantu ya Pak? Iya, ada gerakan menyumbang buku. Jadi di SMK Abdurrahman itu program perpustakaan ya, perpustakaan Tabrani Rap itu ada istilahnya berbangku, gerakan menyumbang buku. Artinya di sini semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, kemudian masuk lingkungan di sekitar sekolah, sampai mungkin tenaga kebersihan, security, mungkin itu memang mewajibkan untuk ini ya, untuk memberikan menyumbangkan buku-buku yang bisa digunakan oleh peserta didik, termasuk juga nanti orang tua gitu, termasuk juga orang tua siswa gitu, untuk menyumbangkan buku-buku ya, buku-buku yang bisa bermakna untuk peningkatan literasi tadi. Ini merupakan salah satu upaya ya Pak untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Iya, betul ya. Terima kasih. Kemudian yang pertanyaan kedua Bapak,
Jadi mungkin nanti beberapa, ini sebenarnya kan tidak semua ya Bu ya, tidak semua, ada mungkin siswa yang cepat menangkap, ada yang susah menangkap gitu. Jadi sini peranan guru mungkin yang lebih intens ya, artinya guru tuh memang harus memberikan mungkin model-model pengayaan, mungkin contoh-contoh mungkin, sehingga pembelajaran yang sulit menjadi mudah. Bagaimana metode guru supaya siswa itu dalam materi yang diajarkan oleh guru itu bisa menyenangkan, sehingga guru tidak membosankan, sehingga siswa bisa bisa mengikuti dengan permainan, misalnya game, misalnya bagaimana model-model pembelajaran. Jadi guru itu mungkin punya ide-ide gitu, bagaimana mungkin siswanya yang A misalnya agak lambat, yang B agak sedang, yang C terlalu cepat, yang bermasalah yang lambat ini gitu. Jadi makanya supaya meningkatkan motivasi pembelajaran tadi, sehingga daya serap dengan metode bagaimana, sehingga anak yang daya serapnya kurang bisa bisa sedikit menerima pembelajaran tadi gitu. Berarti memang peranan guru di sini sangat penting. Sangat penting, ya. Sekali ya. Iya betul. Gitu. Kemudian juga guru ini juga tidak bisa menyamaratakan model semua, belajar. Semua. Jadi ada, kalau di kurikulum Merdeka itu kan sudah ada dibagi mana yang klasikal, yang audio, di asesmen dulu gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Nah, untuk eksplorasi penyebab masalah selanjutnya adalah di samping saya sudah ada seorang guru BK dan juga sebagai seorang guru juga tentunya ya, adalah Pak Ahmad Muhazir. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Ini mohon izin ya Bapak, saya bertanya mungkin beberapa hal terkait dengan problema atau identifikasi masalah yang sering terjadi di dunia pendidikan, atau khususnya adalah yang terjadi di SMK kita. Oke, siap. Oke Bapak. Untuk yang pertama di sini adalah sering terjadinya kurangnya komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa maupun dengan guru antara guru dengan orang tua. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak dan pernah mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan peserta didik di kelas selama ini? Oke, terima kasih pertanyaan. Jadi gini, komunikasi itu sangat penting di dalam kita pendidikan. Nah, saya pikir setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dalam berkomunikasi kepada peserta didik, karena namanya peserta didik ini ya Bu ya, ada yang terbuka kepribadiannya, ada yang tertutup. Yang sering terjadi kesulitan tenaga pendidik ini adalah ketika memang kita ketemu seorang peserta didik yang mempunyai kepribadian tertutup, sehingga kadang-kadang kita butuh ekstra untuk mengungkap permasalahan pada dirinya. Nah, itu kemungkinan pasti terjadi kepada setiap guru, dan itulah kita sebagai tenaga pendidik harus pandai dalam mengeksplor dan mencari solusi bagaimana kita mencari celah untuk berkomunikasi kepada anak-anak yang kepribadian tertutup. Nah, tapi memang itu yang namanya kita sebagai tenaga pendidik, kita memang harus punya trik tertentu, dan itu memang pernah kita alami, dan saya sejujurnya juga pernah mengalami. Kalau anak-anak yang seperti itu, kesulitan seperti itu, otomatis saya lebih menekankan diri secara individu kepada siswa tersebut ya. Jadi melakukan pendekatan ya Pak ya? Iya, harus. Karena kadang-kadang anak introvert ini tidak mau dia di tempat banyak orang, tidak mau diungkapkan gimana perasaannya, apa yang terjadi masalah dia. Jadi memang harus secara individu kita ngomong secara individu kepada mereka. Nah, ini untuk masalah yang kedua Bapak, ya. Bagaimana mungkin cara Bapak menghadapi peserta didik yang malu atau tidak berani dalam bertanya, padahal peserta didik tersebut belum memahami materi. Nah, ini dalam konteks mungkin dalam pemaparan materi pembelajaran. Nah, ini kan banyak sering terjadi ya Pak, mungkin kita sebagai seorang guru sudah mengajar, terus ingin merefleksi anak-anak peserta didik, terus bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan, sudah mengerti, sudah paham, tapi kebanyakan anak peserta didik kita ini malah diam. Nah, ini diam banyak faktornya nih Pak, apakah mengerti atau tidak mengerti. Nah, menurut
Bapak itu seperti apa menghadapi peserta didik yang mempunyai sifat atau karakter seperti itu? Oke, terima kasih Bu. Ini merupakan salah satu kendala besar buat orang tenaga pendidik. Ya memang banyak faktor yang menyebabkan peserta didik itu tidak percaya diri. Ya kita untuk mengungkitnya dari mana asalnya kita nggak tahu. Apakah itu mungkin dari dia terbentuknya dari kecil sampai sekarang, kita nggak tahu didikan orang tua seperti apa, lingkungan yang seperti apa, yang dulunya waktu sekolah mengajarkan seperti apa, kita nggak bisa melihat. Jadi masalah awalnya itu seperti apa. Dan kalau menurut saya secara pribadi, ketika saya menemukan anak dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah, ya otomatis saya sebagai guru BK ya harus mendampingi anak dan berkonsultasi secara langsung sama anak. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal, ngomong secara pribadi, apa yang menyebabkan dia menjadi tidak percaya diri, apa yang menyebabkan dia rendah percaya dirinya, apa yang menyebabkan dia tidak berani ngomong di depan umum, apa yang menyebabkan dia canggung. Nah, salah satunya penyebabnya adalah kadang-kadang anak ini tidak berani ngomong di depan umum. Pertama adalah dia merasa takut salah. Nah, itu yang sering terjadi, dia merasa takut yang dia omong itu salah. Yang disampaikan salah. Jadi dia belum tentu. Jadi dia malu, itu mengungkapkannya malu. Nanti kok salah-salah gimana Pak, malu saya Pak sama teman. Padahal kadang-kadang yang dia sampaikan itu bisa jadi benar, tapi karena dia tidak percaya diri tadi. Nah kita sebagai guru BK ya itu kadang-kadang yang harus kita bentuk pribadi itu percaya diri. Tapi memang tidak mudah untuk membalikkan sesuatu tadi secara gampang, dan itu butuh proses, dan kita harus mencari akar permasalahannya, dan itu memang berangsur-angsur kita didik anak tadi agar untuk baik percaya diri dengan cara mungkin ya di lingkungan mereka atau di dalam kelas kita memang sudah menetralkan lingkungan tersebut, anak-anak tersebut untuk ya berdiskusi secara bagus. Kalau perlu ya jangan anak ini ditemankan kepada yang terlalu aktif gitu, dan dia diam ditemankan sama yang aktif, otomatis yang aktifnya kan terus ngomong dia akan terpojok. Jadi langkah kita adalah cari tim kelompok yang bisa membentuk dia, menaungi dia, yang mendorong dia gitu. Jangan kita mendapatkan tim kepada dia itu yang akan memojokkan dia, atau cari yang aktif tapi bisa ngomongin dia gitu, bisa membangkitkan semangat dia. Ayo silakan maju gitu. Ya artinya nggak apa-apa, dibimbing dia, memang harus dibimbing gitu. Dan itu memang kerja kita sebagai tenaga pendidik untuk melihat, kita memang sebagai pendidik harus tahu, oh ini kemampuan anak ini segini, oh ini anak ini bagus dalam komunikasi. Jadi kita bisa mempeta-petakan anak, dan anak ini kelompoknya bagusnya masuk kemana. Ketika kita kan sekarang belajarnya adalah sistem kolaboratif ya, yaitu berkelompok bagus segala macam. Jadi anak-anak yang punya kemampuan yang kepercayaan diri rendah tadi, nah itu kita akan dorong dimasukkan ke tim yang kuat dalam pembimbingnya gitu. Nah selain dari tadi, kita sebagai guru BK akan memberikan konsultasi kepada anak tadi, dan lingkungannya juga harus membentuk, dan pastinya ya lingkungan keluarganya juga harus kerjasama dengan kita, karena ini kan untuk kepentingan anak ya kita harus berjuang juga gitu, sama-sama orang tua, guru, dan lingkungannya juga harus membantu. Berarti secara tidak langsung memang sudah ada kontribusi juga antara orang tua dengan guru maupun orang tua dengan siswanya gitu ya Pak ya. Jadi nggak bisa antara guru dengan siswanya saja, tetapi dengan orang tuanya vakum gitu, nggak ada upaya sama sekali. Artinya juga orang tuanya harus mendukung, artinya jangan kita berjalan satu arah sih sama anak, dan orang tua menyerahkan anak itu kepada kita, nggak bisa juga. Karena anak-anak kan di rumah juga butuh penguatan, butuh dukungan, butuh motivasi, dan diserahkan sekolah sama guru kan hanya di sekolah saja, dan di rumah ya orang tua lagi, dan lingkungan itu yang faktor yang paling bisa mempengaruhinya. Kadang itu seperti itu. Berarti secara nggak langsung juga pengaruh ada masalah dengan orang tua juga mempengaruhi daya serap peserta didik terhadap pembelajarannya di sekolah ya Pak? Betul itu Bu, betul. Iya, banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor. Oke, baik Bapak. Kemudian lanjut lagi ya Pak. Ini tentang berbicara tentang proses belajar mengajar yang dilaksanakan belum menerapkan pembelajaran yang inovatif. Nah, menurut Bapak ya, pembelajaran yang inovatif itu seperti apa Pak? Inovatif.
Kalau guru yang inovatif itu berarti guru yang bisa dikatakan dia itu bisa mengkolaborasikan berbagai macam teknik dalam mengajar gitu. Misalnya metode ini dia bisa dan melihat situasi kondisi anak gitu. Dan dia bisa berinovasi ketika lingkungan seperti ini, gurunya bisa seperti ini gitu. Ketika anaknya lagi tidak bersemangat belajar, dia punya metode yang ini untuk menyemangatkan anak gitu. Dan dia tidak, yang namanya guru inovatif ini berarti dia pemikirannya tuh sangat berkembang, tidak yang masa dulu gitu kayak catatan segala macam. Jadi artinya guru yang Bukan inovatif teacher center lagi ya Pak, tapi student center, berpusat segalanya ke siswa ya. Jadi guru justru tidak banyak untuk menjelaskan. ya harusnya seperti itu. Jadi artinya guru inilah yang bisa mengkolaborasikan dengan metode pembelajaran tadi, mana yang cocoknya buat anak, karena anak itu ya kalau seperti yang kita tahu ya, ada yang anak itu visual, ada yang audio, ada yang audio. Kita kan harus tahu bagaimana cara membuat mereka itu termotivasi dalam belajar sehingga muncullah sesuatu yang kita inginkan, anak ini berprestasi, anak ini bagus hasilnya. Jadi inovatif itu memang gurunya ini yang banyak paham terhadap metode yang diajarkan, memang harus berpusat kepada siswa ya, dia lebih aktif dan gurunya ya menyusun strategi tadi agar siswanya lebih aktif dalam belajar. Oke Bapak. Kemudian seberapa penting nih Pak menurut Bapak pembelajaran yang inovatif itu perlu diterapkan, misalnya dalam range 10 sampai 100 mungkin Pak, seberapa penting menurut Bapak? Kalau kasih rank tinggi lah, pastinya paling tidak kalau bisa ya, kalau bisa sih 100, paling tinggi 100 ya. lah. Ya tapi ya memang sih pasti ada kendala kan, namanya kendala itu ya pasti ada. Tapi kan kalau kita berpikir harus pakai ring ya harus 100 gitu, kita harus optimal. Kalau terjun ya terjun sekalian gitu. Kalau Berarti sangat penting ya Pak ya? Sangat penting. Ya ini kan kita berpikir kan untuk masa depan anak-anak. Iya. Kalau kita berpikir untuk kita sendiri ya jam apa kita jadi guru gitu kan? Tadi karena udah disebutkan sama Bapak karena ada beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Nah, mungkin bisa disebutkan Bapak kendala-kendalanya seperti apa saja yang Bapak ketahui? Kalau kendala ya banyak sih, kadang-kadang ada guru nih misalnya guru yang masih ngajarnya tempo dulu gitu kan, masih berfokus kepada ceramah ya kan, atau misalnya berfokus kepada menonton video itu aja, misalnya nggak tahu harus kemana, terus mungkin kelompok-kelompok aja tidak ada ya, artinya tuh harus berkolaborasi lah segala macam tadi deh, harus inovatif lah gurunya, dia bisa mengambil suatu kondisinya itu memang bisa bisa menempatkan sesuatu bertempatnya, itu yang bagus. Berarti harus up to date ya Pak? Iya, haruslah up to date lah. Tidak bisa disamakan dunia pendidikan yang dulu dengan yang sekarang ya, penerapan pembelajaran, pemberian materi yang dulu sama sekarang itu sangat berbeda sekali. Ya, tapi pastinya yang jelas didukung sarana prasarana lah yang lengkap dari sekolah kan. Kalau sarana prasarananya misalnya tidak lengkap di sekolah, misalnya di dunia pendidikan ya, kadang-kadang ya namanya kita tenaga pendidik ya kadang-kadang juga nanti kalau sarana prasarananya tidak, misalnya fokus, laptop segala macam semua, ada handphone, Android segala macam semua kan, itu kalau misalnya tidak ada kita punya ya otomatis kita kan tertinggalan juga, artinya tidak bisa maksimal untuk melakukan pembelajaran dan pembelajaran. Tapi mungkin tidak menjadi dasar dalam menghambat proses pembelajaran inovatif ya Pak, kalau untuk sarana dan prasarana ya. Ini merupakan salah satu faktor yang bisa menghambat juga, selain dari diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik tadi. Kalau anak ya kita yang memahami anak, bukan anak memahami kita. Kita kalau kita mencoba anak memahami kita susah, kita mencoba memahami anak. Oke, benar sekali. Terima kasih Bapak. Menurut Bapak, kendala apa yang sering terjadi di dalam pengembangan budaya literasi dan numerasi di sekolah kita jika dikaitkan dengan pembelajaran farmasi? Nah, khususnya itu adalah kesulitan peserta didik dalam ejaan bahasa Latin di dalam farmakognosi nih Pak. Silakan Pak.
Jadi kalau selama ini memang anak-anak kalau dalam belajar bahasa Latin memang sering mereka mengalami susah dalam membaca ejaan. Nah, biasanya dari pengalaman saya pribadi mengajar bahasa Latin itu yang memang yang pertama kali menjadi kendala adalah anak-anak itu memang belum betul memahami ejaan, ya, pengucapan vokal, konsonan itu belum tepat. Nah, bagaimanapun seperti bahasa Indonesia dalam penyebutan itu kan berbeda sama kayak bahasa Inggris ya. Penyebutannya itu antara tulisan dan baca itu masih berbeda. Jadi menurut saya anak-anak belum betul memahami dalam ejaan bahasa Latin, baik dari segi angka dalam tulisan-tulisan bahasa Latin maupun bacaan-bacaan ejaan itu seperti itu menurut saya. Termasuk juga nggak sih Pak, salah satu kendalanya mungkin adalah farmakognosi ini merupakan suatu cabang ilmu yang baru mereka temuin gitu, dan sesuatu yang mungkin masih berasa aneh Pak. Ya betul, jadi kan di dalam penyebutan nama-nama simplicia juga nama resmi juga menggunakan bahasa Latin ya, jadi sama kayak pelajaran konsep di anak-anak itu juga dituntut dasar-dasar pembacaan bahasa Latin itu betul, karena kalau belajar bahasa Latinnya kurang di atau di Indonesia, maka nanti di pelajaran pembaca hati, karena di pembaca juga ada tentang ejaan bahasa Latin, penyebutan nama-nama simplicia, itu mereka akan kesulitan ya menyebut apa namanya di dalam membaca atau menerjemahkan. Ini penting sekali, karena kalau itu tidak paham ejaan konsonan vokalnya, maka nanti penyebutan bahasa Latin baik itu nama resmi keluarga juga pasti salah-salah. Berarti memang harus rajin dilakukan pengulangan ya? Ya, pengulangan. Jadi bertanya, masa ingin tahu ya, lebih dalam. Terus satu lagi juga dibarengi dengan menulis ya, menulis ya. penting. Jadi sama kayak bahasa Inggris, jadi mereka hafal tapi harus tulis juga tanpa banyak ditulis menulis, ya, banyak menulis. mempraktekkan. Ya, jadi harus ditulis langsung, baca ini ditulis seperti apa, karena di dalam penilaian farmakologi angka tulisan dan baca juga harus sama. Baik. Kemudian Bapak, pertanyaan berikutnya, menurut Bapak seberapa pentingkah pembelajaran inovatif untuk diterapkan khususnya untuk mata pelajaran produktif di bidang farmasi Pak? Ya, inovasi itu kan hal yang baru ya, hal yang baru. Jadi memang kita di keseluruhan itu dituntut untuk berinovasi. Kenapa berinovasi? Karena memang dunia pengembangan dunia itu menuntut itu. Kalau kita tidak berinovasi maka akan ditinggal pasar. Jadi apalagi kita di farmasi itu lebih kepada manufacturing barang ya ataupun jasa, jadi kita harus berinovasi membuat hal-hal yang baru, karena biasanya karakter konsumen itu suka hal yang baru, suka yang pembaharuan, apakah itu dari bentuk, kemudian warna, itu perlu hal yang baru sehingga mereka bisa tertarik dengan produk-produk kita. Di tepatnya mungkin harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di dunia industri dan pasar, dunia betul. kerja Pak ya. Jadi memang kita sebelum kita membuat suatu produk, apalagi di farmasi lebih kepada teknologinya, jadi memang kita harus berpasar dulu apa sih sebenarnya produk-produk yang dibutuhkan. Di situ nanti kita bisa berinovasi, mengamati, meniru seperti apa yang dibutuhkan pasar. Dan nanti produk kita ya betul-betul diterima pasar, betul seperti itu. Jadi anak-anak itu selain belajar juga bisa berbisnis. Kalau tidak berinovasi maka pasar tidak akan bisa menyerap serapan pekerjaan mereka nanti di lapangan kerja. Berarti tantangannya adalah gurunya memang harus bisa atau mampu menyampaikan materi pembelajaran itu secara konseptual ya Pak? Ya betul, jadi memang guru harus berinovasi dulu. Kalau ingin anak berinovasi, gurunya harus berinovasi. Apakah dari segi pembelajarannya, kemudian konten-konten materinya, jadi tidak lagi menggunakan materi lama. Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dalam penerapan metode QUATS di sekolah Pak? Kebetulan juga Bapak juga sebagai seorang guru, nah kira-kira apa tuh Pak kendalanya? Silakan Pak. Biasanya kalau menurut saya lah ya, kendalanya adalah di dalam QUATS itu kan sebenarnya tujuannya adalah bagaimana mengajak anak-anak untuk menganalisa suatu masalah gitu ya. Jadi biasanya kendalanya adalah guru tidak menaikkan tujuan pembelajarannya ke arah analisa. Itu kalau kita lihat apa namanya di
ini ya, lagi di C4 ya. Ya. Jadi harus dinaikkan tujuan pembelajaran. Tapi kalau selama kita guru tidak berupaya menaikkan tujuan pembelajaran ke analisa, maka tidak akan tercapai. Itu jadi kendalanya, sehingga nanti tidak kelihatan. Nah kan tuntutan tujuan pembelajaran hot itu kan bagaimana siswa berpikir kritis, ya berpikir kritis, dia bisa mengamati suatu kasus masalah. Jadi di dalam langkah-langkah pembelajaran dalam PNP nanti ya memang di langkah-langkah pembelajaran harus ada mengamati, mengevaluasi. ya, seperti itu. Jadi nanti mereka bisa mengidentifikasi kemudian menyimpulkan. Jadi kalau hanya ke C3 ya mereka hanya ke prosedural aja, tidak kelihatan nanti menganalisa itu di mana. Jadi yang paling penting adalah guru harus paham betul tujuan pembelajarannya. Kalau memang arahnya ke analisa, ya maka contoh-contoh kasus harus disampaikan. Jadi mereka memang dituntut berpikir dulu, kemudian berdiskusi, berkolaborasi dengan kawan-kawannya untuk saling meminta pendapat. Ini seperti itu. Berarti juga harus guru juga harus mulai membiasakan memberikan soal hots kepada peserta didik mungkin ya Pak di kelasnya. Ditambah lagi memang guru harus menyampaikan pertanyaan yang why itu, why kenapa, mengapa. Ya, yang itu biasa kita selama ini hanya what, ya when gitu. Sekarang how, bagaimana, kemudian why itu penting. Dua ini menurut saya itulah salah satu cara komunikasi yang efektif. Jadi mereka memang mendapatkan pembelajaran yang hot ya. Hot itu kan yang memikir mereka dulu, jadi memikir, mencari kasus seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, guru masih belum bisa nih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau TIK di dalam pembelajaran. Nah, menurut Bapak, mengapa pemanfaatan teknologi itu sangat penting pada proses pembelajaran kita Pak? Ya penting sekali karena sekarang di era digital ya 4.0, sekarang apalagi guru dihadapkan guru abad 21. Abad 21 itu memang harus melek dengan teknologi karena anak-anak sekarang aja udah paham, apalagi kita ngajarnya masih pakai model lama, kita nanti diketahui sama anak-anak. Jadi kadang-kadang kita di dalam pembelajaran itu kenapa anak-anak bosan? Karena itu tadi nggak zamannya lagi gitu. Kenapa anak-anak suka main handphone? Karena disitulah mereka, dunia mereka. Jadi kita kalau nggak ngikutin gaya teknologi, gaya-gayanya orang ini, mereka akan bosan belajar. Jadi memang dituntut bagaimana teknologi masuk dalam pembelajaran. Jadi biar mereka dengan handphone, dengan teknologi yang ada, mereka bisa menyerap konten-konten pembelajaran sehingga mereka tidak jenuh ya. Apalagi kalau gurunya masih menggunakan catat, dia tidak menggunakan teknologi fokus, laptop atau media-media pembelajaran yang bersifat platform digital, maka anak akan merasa bosan, jenuh. Jadi ketika disitulah mereka nanti liburan, kemudian apalagi gurunya kalau memaksakan pakai pola lama, ubah dulu ya. Banyak sekarang yang model-model platform digital. Ya sekarang apalagi sekarang di handphone sudah ada aplikasi digital, ya memang dituntut guru harus mengikuti perkembangan. Berarti memang guru-gurunya harus mampu ya Pak ya mengikuti perkembangan zaman yang dibutuhkan pada saat ini. Nah, mau tidak mau harus ya, guru yang mengikuti apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik. Bukan hanya sekarang ini peserta didik yang mengikuti kemauan gurunya. Kita yang mengikuti anak. Jadi kalau kita pernah belajar, kalau kita ingin anak-anak ikut kita cari tahu dulu apa mereka butuhkan. Dan mereka butuh ikut, kita masuk sehingga kita belajar. Memang sekarang kan kendalanya nih Pak, mungkin salah satu faktornya adalah menurut Bapak berpengaruh nggak sih umur dari seorang guru dalam mampu atau tidak mampu memanfaatkan TIK itu. Nah mungkin yang tua-tua atau yang sudah bayar, nah itu gimana menurut Bapak permasalahan dari guru ini? Apakah memang harus dipaksakan, harus mampu untuk mengimplementasikan TIK di dalam pembelajarannya atau tidak? Mau nggak mau harus dipakai ya. Harus ya. Kalau nggak nanti ya dunia akan tinggalkan kita gitu ya. Kita kan kalau di tempat-tempat sekolah kadang-kadang ya kita bisa terancam nggak dipakai lagi, nggak kekinian gitu, nggak kekinian sehingga anak-anak nggak suka. Karena kan biasanya di guru itu ada evaluasi gitu ya. Evaluasi kalau anak-anak nggak suka, ya apalagi sekolah swasta gitu. Kalau
tertutup memang harus mau, dan memang dipaksa mau usia muda tua memang harus yang penting kemauan untuk mau mengajar gitu ya. Nah, kalau nggak ngikutin perkembangan kan ditinggalkan orang. Oke, baik Bapak. Sangat menarik sekali. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk para pendengar ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Dedi Agustiantoni. Oke, sama-sama kembali. Selamat sore Pak. Sore. Sangat menarik sekali. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk para pendengar ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Dedi Agustiantoni. Oke, sama-sama kembali. Selamat sore Pak. Sore.